Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan doa pagi GKI Peterongan Semarang. Ibadah kita hari ini mengusung tema Allah Sang Penyerta yang diambil dari kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, dibawakan oleh Bapak Pendeta Jerdi. Mengawali perjumpaan kita hari ini, kita mau bersyukur buat Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita sepanjang hari. Kita pujikan bersama, terima kasih Tuhan. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Tanpa Tuhan,
kami bukan apa-apa. Kami percaya Tuhan bahwa jika kami ada sampai saat ini Bapa, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau layakan kami, sucikan kami, bertatalah atas hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami, berakar kuat dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Ampuni segenap salah dan dosa kami melanggar titah dan kehendak-Mu. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada saat ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada kalanya kekecewaan, air mata, duka, bahkan segala rencana yang mungkin telah kita susun bisa jadi berantakan dalam kehidupan ini. Hidup terasa sulit sekali diprediksi. Namun kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, Allah adalah tiang api dan tiang awan yang menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Apapun yang menimpa kita hari ini, kita mau katakan bahwa Allah peduli. Tidak ada hal yang sepele yang tidak pernah dipedulikan Allah dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan bersama sebelum kita menyambut firman Tuhan. Kita pujikan Allah peduli.
Selamat pagi saudara yang terkasih, kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Dan sebelum bersama kita merenungkan akan firman Tuhan dan memulai perjalanan hidup kita di hari ini dan di pagi ini, mari terlebih dulu kita akan berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau memberikan hari yang baru kepada kami, dengan segala kehidupan yang baru, dan kami imani berkat Tuhan yang baru. Oleh sebab itu, sebelum memulai segala kehidupan kami, memulai akan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini yang akan menjadi pandu di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau menyerahkan waktu kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, saya akan membacakan satu kebenaran dari firman Tuhan yang saya ambilkan dari Keluaran pasalnya yang ke-13, Keluaran pasal 13, mulai ayat 17 hingga yang ke-22. Yang demikianlah. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Elam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkannya, menyimpannya, terlebih suka memberlakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara yang terkasih, bagaimana perjalanan hidup saudara pada hari-hari yang lalu? Ya, sebelum memasuki hari ini, di pagi hari ini, bagaimana perasaan dan situasi yang saudara alami? Mungkin ada yang akan berkata, ya biasa-biasa Pak Jerdi. Tetapi mungkin juga ada yang merasakan bahwa perjalanan hidup ini begitu berat, ya, penuh dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi. Bahkan, ya, mengalami juga penderitaan oleh karena memang situasi pandemi yang harus kita alami, yang semakin mengganas, dan juga mungkin sakit penyakit yang harus kita waspadai, atau juga bagi mereka yang sudah mengalami, tentu ini tidak mudah untuk melalui kehidupan hari demi hari. Nah saudara, sebelum kita memulai perjalanan hidup kita hari ini, marilah kita bersama bercermin di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Dan biarlah ketika kita bercermin daripada perjalanan Israel ini, maka kita mendapatkan satu pencerahan
apa yang sebetulnya Allah lakukan di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam bacaan tadi, Israel ketika memulai perjalanannya ya keluar dari Mesir, ternyata di sana di dalam firman Tuhan dicatatkan bahwa Tuhan sengaja mengubah rute perjalanan mereka, ya, yang seharusnya bisa melewati akan daerah orang Filistin, karena itu perjalanan menjadi lebih pendek, ya, tetapi Tuhan justru membawa mereka untuk menghindari orang-orang Filistin. Karena apa? Tuhan tidak mau mereka yang baru saja memulai perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, mereka akan menghadapi persoalan kesulitan. Dan tentunya ini akan membawa risiko tersendiri. Ya, mereka akan berhadapan dengan orang Filistin, nanti mereka menjadi orang yang merasakan ketakutan dan belum sudah berputus asa. Jadi perhatikanlah bahwa awal karya Allah itu Allah memulainya dengan baik, dengan menghindarkan mereka memutar dari daerah Filistin. Nah, itu berarti Tuhan tahu apa yang ada di depan dan Tuhan tahu apa yang terbaik. Meskipun mungkin perjalanan memutar bukan perjalanan yang mudah juga, karena mereka harus berhadapan dengan krisis juga di padang gurun. Ya, karena itu berarti bahwa perjalanan itu lebih jauh. Dan saudara tentu tahu kan, yang namanya perjalanan di padang gurun itu tentu penuh dengan satu tantangan juga, kesulitan juga, yaitu kita berhadapan dengan panas terik matahari, kita berhadapan dengan kalau malam itu dingin, ya belum lagi dengan binatang buas, alam yang tidak bersahabat. Nah, tetapi saudara perhatikan juga bahwa Allah memulainya juga dengan baik. Di dalam ayat 21, Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Terlebih penting ketika kita baca di dalam ayat 22 dikatakan bahwa tiang awan dan tiang api tidak beralih. Artinya Allah memimpin dan melindungi bangsa itu dengan tiada berkeputusan setiap saat. Dan itu berarti bahwa umat tidak seorang diri. Mereka berjalan dipimpin oleh Allah dalam berupa tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa itu berarti bahwa kesetiaan Allah tidak diragukan lagi. Dan Tuhan selalu hadir dan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Nah, dengan tiang awan itu berarti Allah melindungi mereka ketika berjalan di padang gurun di tengah teriknya matahari. Tiang awan itu justru akan melindungi dan membuat mereka menjadi nyaman karena tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Namun sebaliknya ketika malam hari, ketika padang gurun begitu gelap, ya Allah dengan tiang apinya bagaikan api unggun menyala, menerangi di mana bangsa itu mungkin berhenti dan berkemah. Ya, dan tiang api itu juga ketika malam hari tentu akan menghangatkan umat itu di tengah padang gurun. Nah, jadi bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel ini kita bisa melihat, meskipun mereka harus melalui satu perjalanan yang tidak mudah, yang tandus, tetapi Allah tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam pengalaman kita bisa melihat ternyata apa yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkan air, Allah memberikan air yang keluar dari batu. Kemudian juga Allah memberikan mereka roti berupa roti mana.
Ketika mereka ingin daging, Allah juga memberikan dan mengirimkan burung puyuh sehingga mereka bisa memakan daging. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Meskipun perjalanan itu begitu panjang dan begitu banyak tantangan, namun Allah tetap hadir dan ada. Nah, oleh sebab itu, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu Allah yang hadir dan memberikan tempat untuk Dia memimpin hidup kita di dalam perjalanan hidup ini? Karena Dia tahu jalan mana yang akan kita lalui dan Dia tentu tidak akan menyesatkan kita. Ketika Dia menuntun kita, Dia selalu akan membuka jalan bagi kita di tengah-tengah satu persoalan-persoalan di dalam perjalanan ini yang mungkin tidak terpecahkan. Nah, karenanya saudara, disinilah ketika kita akan melalui hidup kita pada hari ini, biarlah firman Tuhan kembali meneguhkan kita, mengingatkan kita, ya, biarlah kita mempercayakan diri kita dan menyerahkan tangan kita untuk dituntun oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam tuntunan dan karya Tuhan, sejak awal kehidupan ini, pagi hari ini, tentu meskipun kita menghadapi tantangan, pasti kita akan punya kemampuan untuk dapat melewatinya. Kalau saudara disertai oleh Tuhan di dalam setiap rencana-rencana apa yang akan dilakukan pada hari ini, ya tentu kita yang mengikut sertakan Tuhan akan mendapatkan satu pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita memberikan ya hidup kita, perjalanan kita di dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan berkata, di saat tidak ada sesuatu yang membuat kita berharap, Tuhan berkata, berharaplah. Di saat kita harus berhadapan dengan ketidakmungkinan, Tuhan berkata, percayalah. Di saat tidak ada jalan keluar, Tuhan berkata, aku akan membuat jalan. Di saat memasuki masa-masa sulit, Tuhan berkata, semuanya mudah bagiku. Di saat keadaan benar-benar terjepit, Tuhan berkata, aku tidak pernah terlambat. Dan di saat manusia berkata tidak ada harapan, Tuhan berkata, aku dapat. Dan di saat manusia angkat tangan, Tuhan berkata, aku akan turun tangan. Marilah saudara, kita memulai hidup kita pada pagi hari ini dengan segenap iman dan kepercayaan kita, dengan segala ketekatan kita yakin bahwa hari ini ya Tuhan akan menyertai kita dan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan peneguhan dan kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau tolong kami agar dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat melalui setiap persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini dapat kami selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah mereka yang mungkin berada di dalam pergumulan-pergumulan mereka, entah itu persoalan-persoalan ekonomi di dalam membangun akan kehidupan,
mereka yang mungkin berada di dalam keadaan sakit, terlebih terpapar akan virus corona, mampukanlah berikan kekuatan dan semangat agar pada akhirnya mereka dapat melewati akan setiap krisis yang ada di dalam perjalanan ini. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami di dalam rangka menangani akan pandemi di negara Indonesia ini. Berikanlah kekuatan, kemampuan, dan juga masyarakat yang boleh menyadarinya dan mendukung akan pemerintah agar kami boleh sama-sama terlepaskan dari pandemi ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu ya Bapa, dan kami mohon berkat yang daripadamu, dan saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.